apa? Buah yang seperti ini menghasilkan apa kepada sikap kita dalam menghadapi hidup dan kehidupan ini? Hanya 3 permasalahan yang kita hasilkan. Satu adalah sakhawatun nufus, penuh rasa hati kasih sayang. Nah, untuk menimbulkan rasa kasih sayang ini susah. Kenapa saya katakan susah? Karena kebanyakan kita ini menyayangi seseorang itu masih melihat 2 jalan. Apa? Seneng apa nggak seneng? Nomor 2, menguntungkan atau tidak menguntungkan. Jadi bukan kasih sayang yang mutlak. Jadi ini bukan nama kasih sayang lagi. Kita masih meraih untuk mendapatkan predikat sebagai orang yang baik. Jadi bukan kasih sayang, karena masih ada pamrih. Kasih sayang tuh nggak ada pamrih. Wong sayang kok njaluk liron piye toh? Paham maksud saya? Ini. Jadi cuma berupaya. Doa nggak cukup. Ya. Makanya saya sudah bilang sama Pak Sofyan, ngapain sih uang punya supir, begitu mau ke kantor tinggal duduk di mobil, ya baca koran ini. Coba egonya kita, ya betul apa tidak? Nggak mau sekelilingnya. Belajar dong kita berkasih sayang. Tutup, lihat lingkungan, bagaimana keadaan mereka, apalagi orang-orang yang tidak punya, yang tua-tua jual kacang, jual ini. Coba berdoa kepada Allah, ya Allah, kasihan orang tua ini ya Allah. Tidak, majalahnya yang dibaca. Kayaknya di kantor nggak ada kesempatan lagi. Jangan. Hah? Coba melihat yang itu bangunan-bangunan yang untuk menyembah keselain Allah agar kuat iman kita. Baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa ala kulli syai'in qadir. Ya, begitu melihat ada masjid, alhamdulillah. Begitu melihat ada madrasah, ada pondok pesantren, alhamdulillah. Ini kadang-kadang sudah mati kayak begini ini. Ya kan? Sedangkan kalau kita kembalikan ya para ulama sufiyah, genahnya ibadah itu kalau udah merasakan manis, sedap dan indahnya menghadap kepada Allah. Besar kecilnya ya, suatu rasa indah dan tidak indah, manis dan tidak manis ini, bagaimana Anda merasakan sudut perlawanan ini, kepahitan ini? Ngerti maksud saya? Ya kan begitu kan? Ya, makin ini pahit, makin terasa kemanisan sesuatu. Coba Anda tangisi mungkar-mungkar yang nampak di mata kita ini. Ya, kita rasa sedih, rasa cemburu, paling tidak berdoa kepada Allah. Kasihan mereka ini berbuat maksiat ini. Rasakan sakitnya hati, rasakan pedih dan pahitnya hati dalam melihat mungkar. Akan terjawab kok. Nanti di dalam ibadah itu kan menemukan kemanisan. Ini kita ini terlalu lepas diri. Karena kelepasan diri kita ini guru mendidik. Ya, mangan keenakan, ya makan enak, ini enak, sampai ada poso mutih, ojo mangan daging. Arahnya ke sana ini. Ini menyangkut hukum-hukum mubah. Tapi jangan sampai mubah boleh-boleh aja ini terlepas begitu saja. Jadi kadang-kadang nggak ngerti. Olah apa kate poso 40 dino. Kita olah apa kate ngene. Nabi Musa, Nabi memerlukan kok puasa 40 hari untuk mencapai satu tujuannya kok. Kadang-kadang ngeritik wong Jawa, kate poso pati geni apa? Pancen gak ono tak obong mari kon. Ya. Jadi ini ya, makrifat inilah Pak Arifin, rasa. Ya, sudah ya. Ya, jadi inilah Pak Wido. Jadi ngumpul ini jangan dianggap satu hal-hal yang saya jadi sedih. Ya, sedihnya tuh apa? Sekarang kumpulan-kumpulan tasawuf yang
mengatasnamakan tasawuf itu udah apa istilahnya, mewabah gitu. Semua caplok ini pokok iso maca kitab ngomong tasawuf lagi trendy. Alah wong model wae kok, kan lagi mode sampai seberapa sih lamanya. Saya pas inget dawuhipun apa, dawuhnya ayah saya itu dalam ilmu dalam masalah tarekat ini, saya lebih suka tidak begitu laku. Kenapa ya? Nanti kalau begitu laku jadi imitasi. Ya ini permasalahannya sekarang begini. Ya kan ya, kayaknya tasawuf itu apa? Sudah paham ya? Jadi arahnya itu ke sana gitu loh. Gitu kan. Jadi ini bukan terus olah akal dan olah pikir, olah ilmu. Ini gitu kan. Jangan lagi menyangkut, kalau mungkin Yai Najib sudah paham. Kalau kata-kata ulama itu ya istilah ulama di dalam Al-Quran atau di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW itu digunakan adalah al-ulama billah ya, yang sampai ulama itu begini akan jadi begini ya. Sampai Al-Imam Al-Ghazali mengatakan apa, ulamaul akhirah wa ulamaud dunya atau ulama usu. Ini ulama akhirat, ini sampai ulama busuk, ini ulama dunia, gitu kan. Karena semua ini kalau dilihat dalam Al-Qur'anul Karim ya, titel-titel ulama itu ya dikatakan innama yakhsyallaha min ibadil ulama ya, sesungguhnya lah. Allah Ta'ala itu sampai mengatakan sesungguhnya orang-orang yang takut dari hamba-hamba Allah itu adalah ulama. Jadi resepnya ulama itu dua sebetulnya itu. Satu, sebagai hamba Allah. Nggak bisa dong orang itu mendapatkan titel hamba kalau dirinya belum semata-mata menghamba kepada Allah. Kok enak aja? Kok tiba-tiba jadi insinyur nggak sekolah dulu? Gitu kan? Ya. Yang nomor dua apa? Ilmunya itu menimbulkan rasa takut. Jadi mungkin tambah berani, tambah sewenang-wenang, gitu kan? Oh sekarang ini sudah mode kok, jadi kiai mode sekarang, jadi ustadz mode, jadi semua mode, sudah jadi mode semua sekarang ini. Kayaknya kalau nggak jadi ini ya nggak tahu lah, ya mungkin karena presidennya kiai jadinya, gitu loh. Jadi kayaknya kiai itu sebagai label. Gitu kan? Tapi nggak kena ditipu. Kiai tetap kiai. Kiai itu bukan suatu apa namanya, bukan satu jenjang karier. Maafkan, kalau dulu saya ingat tahun berapa itu kita mau mencetak kader-kader ulama belegedes apa? Bukan. Kalau mau mencetak orang alim mungkin. Kalau kamu jadi orang yang tua dituakan nanti dulu. Ini sudah urusan kepada makmum lah kita. Nah. Memang banyak kadang-kadang kiai itu banyak, kiai resmi itu ada. Gitu kan. Jadi kalau lagi ada kop dari organisasi, dari apa gitu kan ya. Baru wassalam, kiai haji gitu. Tapi di luaran nggak dipanggil kiai, Pak. Itulah. Jadi banyak kiai ini kadang-kadang disalahartikan. Gitulah, sama karena kiai itu kalau diangen-angen ya, kiai itu diambil dari singkatan ikiai. Apa ikiai itu bahasa Indonesia? Hah? Ini saja. Kata-kata ini saja itu nggak ada pilihan kecuali kamu. Kenapa kok milih kamu? Karena sebagai panutan sari tauladan. Ya, hubungan rohani. Lah, kenapa kok cukup ini saja, bukan sekadar amal zahir, bukan. Kalau Rasulullah SAW dipertanyakan siapa mereka itu yang dibuat ikiwai itu siapa? Dijawab oleh Rasulullah, humul ladzina idza ru'u dzukirallah. Mereka itu yang kita lihat. Ya,
akan menjadikan saya itu ingat keagungan Allah dan akan ingat banyaknya dosa yang menimpa diri saya. Lain, toh posisinya lain, bukan ilmiah lagi. Ya, titel Rasulullah itu nggak ada yang macam-macam, hanya satu, uswatun, hanya sebagai panutan. Ya kan? Jadi jangan diilmui. Rasulullah tuh sebetulnya nggak perlu ngomong ilmu itu nomor 2. Kalau ada pertanyaan, baru Rasulullah itu akan mengeluarkan. Dalam ada satu permasalahan akan dikeluarkan. Karena sebelum Rasulullah mengeluarkan suatu ilmu, apa yang nampak di Rasulullah itu sudah menjadikan suatu kebesaran dalam hati, sudah jadi panutan. Sekarang ini enggak, memaksakan diri untuk jadi panutan, dalil. Kamu enggak ikut saya ngomong begini ini, lihat, kama qala Allah Ta'ala, kama qala. Dipaksakan dirinya akan jadi ikutan orang.